Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, masih tentang pola bilangan, tapi kali ini kita akan bahas tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelum kita bahas barisan dan deret aritmatika, kita bahas dulu simbol-simbol yang ada di barisan dan deret aritmatika. Nah, jadi simbol-simbolnya ini ada suku, kemudian nanti ada selisih atau beda, kemudian ada angka awal, kemudian ada UN dan SN. Nah, untuk SN-nya ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut pada materi deret aritmatika. Nah, sekarang kita bahas dulu suku ya. Nah, jadi suku ini adalah anggota setiap bilangan dalam suatu barisan bilangan. Contoh, di sini ada barisan bilangan 1, 3, 5, 7. Jadi, angka-angka ini itu adalah anggota dari barisan bilangan atau bisa disebut sebagai suku. Nah, cara menyebutkannya yang pertama, angka 1 ini disebut sebagai suku pertama, ditulisnya adalah U1. Kemudian, angka 3 disebut sebagai suku kedua, ditulisnya adalah U2. Kemudian 5 adalah suku ketiga, ditulisnya adalah U3, dan suku selanjutnya itu disebut sebagai U4. Nah, kemudian di situ kan ada titik, titik, titik. Itu menunjukkan bahwa suku selanjutnya yang belum diketahui. Nah, untuk suku yang belum diketahui ini, kita beri simbol UN. Kita beri simbol UN ini ya, Nak ya. Kita beri simbol UN. Nah, jadi yang titik-titik ini menyatakan tentang suku keberapa. Ditulisnya adalah UN. UN. Gitu ya. Nah, lanjut. Kemudian kalian perhatikan nih pada suku pertama, ini kan dia tuh yang paling awal sendiri ya. Jadi dia ini yang paling awal sendiri ini disebut sebagai angka awal. Nah, nih angka awal. Simbolnya adalah A. Oke, jadi paham ya. Jadi ini angka awal nih yang di sini, ini di simbolnya adalah A. Oke, bisa dipahami? Mudah bukan? Oke, lanjut ya. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tentang selisih atau beda. Nah, selisih atau beda itu tadi caranya kalian cari dulu selisihnya nih. Selisihnya antara barisan bilangan yang tadi kan 2 nih, 3 dikurang 1, 2, atau 1 biar jadi 3 itu ternyata memiliki penambahan 2. Nah, jadi bedanya adalah 2. 3 ke 5 ini bedanya juga 2. 5 ke 7 ini bedanya juga 2 gitu ya. Oke, lanjut lagi. Untuk ini contoh lagi di sini juga ya. Ada barisan bilangan 8642. Karena ini angkanya menurun, bedanya negatif 2. Jadi 8 dikurang 2 6, 6 dikurang 2 dapatnya 4, 4 dikurang 2 dapatnya 2 gitu ya. Jadi bedanya ini adalah 2. Nah, lanjut. Nah, kita bahas barisan dan deret aritmatika. Yang pertama kita bahas dulu barisan aritmatikanya. Nah, jadi barisan aritmatika itu adalah suatu barisan yang selisih antara dua suku yang berurutan nilainya selalu tetap atau sama. Nah, jadi kan nanti kalau kalian menemukan pola bilangan itu kan ada 2. Kalau yang penjumlahan dan pengurangan itu nanti identik dengan aritmatika. Sedangkan nanti kalau yang perkalian, pembagian itu nanti tentang barisan geometri. Nah, sekarang kita bahas dulu barisan aritmatikanya. Jadi untuk mengerjakan barisan aritmatika, kalian fokus pada selisih atau beda. Kalian harus cari selisih atau bedanya ya. Ingat ya. Yang namanya barisan aritmatika itu selisih atau bedanya itu nilainya selalu sama. Kalau 2 ya 2 semua, kalau 3 3 semua, 10 ya 10 semua. Nggak boleh tuh yang namanya selisihnya itu 2 4 2 4, kemudian 3 5 3 5. Jadi semuanya tuh harus sama. Agar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Oke, contoh yang pertama ini ada 2 4 6 8. Kita cari dulu bedanya nih. Bedanya ya. Di sini bedanya itu adalah 2. Ya, selisihnya adalah 2. 4 dikurang 2, 2. 6 dikurang 4, 2. 8 dikurang 6 juga 2.
sehingga selisihnya semuanya sama, 2 nih. Berarti bilangan tersebut termasuk bilangan aritmatika. Oke, yang selanjutnya ini ada 6, 3, 0, min 3, min 6. Kalian perhatikan, kalau kalian lihat ternyata ini tuh penurunan ya. Kalau dia penurunan bisa jadi dikurang. 6 jadi 3 berarti dikurang 3. Oke, apakah angka selanjutnya juga sama? Ya, 3 dikurang 3, 0. 0 dikurang 3, negatif 3. Negatif 3 dikurang 3 dapatnya negatif 6. Oke, berarti untuk barisan yang kedua ini termasuk aritmatika ya, karena memiliki beda negatif 3 semuanya. Oke, yang bawah yang terakhir. Ini 4 ke 5 bedanya ada 1 ya. Kemudian 5 ke 7 selisihnya ada 2 dan 7 ke 10 selisihnya adalah 3. Nah, kalian perhatikan ternyata bedanya ini beda-beda ya, selisihnya tuh beda 1, 2, 3. Sementara kalau barisan aritmatika itu selisihnya harus sama, nilainya itu tetap. Kalau 2, 2, kalau min 3 semua, kalau 5 semua gitu ya. Karena ini selisihnya berbeda, sehingga untuk barisan yang paling bawah dia itu bukan termasuk bilangan aritmatika. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, pokoknya pada intinya buat mengerjakan ini cari dulu selisihnya. Kalau selisihnya sama berarti dia itu otomatis bilangan aritmatika. Kalau selisihnya beda-beda berarti bukan. Oke, yang selanjutnya kita bahas rumus suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, jadi untuk mencari rumus suku ke N itu rumusnya ada UN sama dengan A di plus N dikurang 1 dikali beda, dimana UN-nya ini menyatakan suku ke berapa, suku yang belum diketahui. Kemudian angka awal itu angka yang paling depan sendiri, dan B-nya ini tadi selisih atau beda. Nah, perhatikan ya nak ya. Di sini kan UN ya. Di sini UN. Misalnya kita mau mencari suku kelima, berarti kita tulis N-nya ini diganti angka 5. U5 sama dengan A plus N-nya yang tengah ini kan N juga, berarti nanti juga diganti angka 5 dikurang 1 dikali beda gitu ya. Jadi untuk UN-nya ini tergantung soal. Kalau kalian disuruh mencari suku kelima, ya nanti N-nya diganti 5. Kalau kalian disuruh mencari suku ke 100, berarti N-nya diganti 100. Yang ada huruf NN-nya ini diganti dengan soal yang diberikan gitu ya. Oke, ini adalah materi untuk barisan aritmatika. Nanti contohnya kita akan jelaskan di video selanjutnya. Sekian video dari Ibu Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.